Selamat malam, terima kasih atas perkenannya untuk dapat memberikan tanggapan pada satu kegiatan malam ini, yaitu tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi. Itu memang merupakan hal yang ramai diperbincangkan pada saat ini. Kriminalisasi tindak pidana korupsi juga tidak luput dari perilaku APH dan hukum acara pidananya. Itu menurut saya yang harus mendapatkan, yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Dari tadi kita mencermati pembicaraan para narasumber tentang substansi atau material daripada pasal dan ayat di undang-undang. Tetapi saya beranggapan mungkin dari perspektif lain bahwa kriminalisasi tindak pidana korupsi itu juga isu yang sangat penting memang dalam upaya kita memberantas korupsi di Indonesia. Dalam hal ini saya menyoroti penegakan hukum memang harus memerlukan peran yang kuat dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Dan tentu yang kedua tentang penerapan KUHP-nya. Saya kira KUHP kita juga harus perlu diperbaiki dan diperbaharui. Dua alat bukti dan keyakinan penyidik, dia juga punya wewenang untuk melakukan penahanan. Nah, disinilah kenapa terjadi pendapat saya gampangnya kriminalisasi. Tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber tentu dengan over capacity lapas, tentang bagaimana seseorang ditelanjangi sebelum dinyatakan bersalah dan lain sebagainya. Kenapa saya menyatakan bahwa aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan apresiasi penting dalam menjaga integritas, baik itu kepolisian, jaksa, dan hakim itu sendiri. Bagaimana mereka dapat menjaga integritas dan profesionalitas dalam menangani kasus-kasus korupsi khususnya. Mereka itu harus bekerja secara independen, adil, transparan, tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ini selalu saja terbantahkan oleh mereka yang menangani kasus. Dengan mudahnya mereka memberikan suatu penahanan terhadap seseorang yang diduga atau disangkakan. Dan ini sekali lagi karena dia mengacu pada KUHP yang ada. Kenapa penting saya memperkirakan bahwa KUHP ini juga memerlukan treatment khusus? Kita harus bersandar, tetapi ketika kita tadi bicara banyak hal tentang material, saya kira kita harus bicara pada tingkat formilnya, bagaimana penegakannya oleh suatu undang-undang yang dinamakan KUHP tadi. Karena mereka akan patuh terhadap prosedur hukum ini. APK selalu mempunyai celah untuk berbicara secara objektif maupun subjektif mereka dalam setiap tahapan penanganan kasus-kasus korupsi, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga bahkan penerapan di dalam pemidanaan. Disinilah kita harus bisa memastikan bahwa hak-hak tersangka termasuk hak asasi dan prinsip praduga tidak bersalah juga harus dihormati, peradilan cepat dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa ketegasan dalam menindak kasus korupsi juga itu harus didasari pada APH yang patuh terhadap aturan hukum, yang berkeadilan, yang juga menjadi concern kita semua, yang menjadi prioritas utama kita dalam menegakkan hukum. Agar tidak terjadi pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh APH. Kita harus membatasi pada tataran KUHP. Ketika orang sudah dinyatakan bersalah, silahkan
agar kita dapat mengkontrol mereka, transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya, untuk mencegah praktik-praktik yang korupsi yang terjadi nantinya di lembaga penegak hukum itu sendiri. Saya kira itu. Sementara itu mungkin ada dua hal ya. Pertama, APH secara profesional harus ditingkatkan. Bagaimana membentuk APH yang kuat dan berintegritas. Tentu yang keduanya adalah bagaimana kita merevisi KUHP yang ada, sehingga tidak dapat dengan serta-merta digunakan oleh mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih cepat dalam rangka menahan seseorang ketika disangkakan ataupun diduga. Bahkan didakwa pun sekalipun dia masuk dalam tingkat peradilan, saya kira harus kita berikan benteng yang kuat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlanjut. Sekian mungkin dari saya dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.